Karena terus nyentuh perasaan saya potong di akhirnya. Mas, Mbak, ada dua wartawannya. Saya ini motivator. Saya ini biasa ngisi motivator. Saya ini biasa ngisi seminar. Saya tuh biasa bikin orang nangis, saya bisa bikin orang pingsan, saya bisa bikin orang tertawa. Saya tahu kemana arahnya nih pertanyaannya. Mau bikin saya nangis, mau bikin saya cengeng, nggak bisa. Saya nggak akan kapok dan saya nggak akan minta maaf. Kecuali nanti di pengadilan terbukti saya salah, saya minta maaf. Saya begitu, Bu. Viral itu akhirnya di detik.com waktu itu. Luar biasa ini masjid ini ya. Alhamdulillah, beruntung Anda, beruntung saya tadi sempat bisa bersolat subuh berjamaah. Ada yang, kalau tim kita tahu belum tadi itu yang dibaca surat apa? Surat As-Sajadah ya. Itu di ayat 5-nya itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Memang gini ya mic-nya. Kuing 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 gitu ya. Alhamdulillah. Cek. Dengar Ibu? Nah, kata Allah tadi di surat As-Sajadah tadi, apa istilahnya ya? Dia yang memutar waktu. Jadi intinya di hadapan Allah itu berapa Ustaz? 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat di hadapan Allah. Jadi kalau Anda umurnya 1000 tahun di dunia ini, itu di hadapan Allah cuman 24 jam gitu. Perbedaan dimensi ruang dan waktunya. Sini Mekah, kalau Anda naik haji, sini Mekah naik pesawat berapa jam? 11. 9 jam ya. Kalau naik pesawat dari Padang ke Mekah 9 jam. Kalau naik mobil lewat darat, nah ada selisih. Nah itu namanya ada selisih waktu. Kalau jalan kaki, Padang Mekah jalan kaki, berapa lama Bapak Ibu? Ah gitu ya. Semakin tinggi dimensinya semakin cepat. Ada yang bisa sekejap mata, kedip mata Padang Mekah nyampe ada, makomnya beda. Nah jadi kalau kita hidup 1000 tahun di dunia, ternyata di hadapan Allah cuma 24 jam. Kalau di dunia 500 tahun, berarti di hadapan Allah 12 ya, 12 jam. Kalau Anda hidup di dunia 250 tahun, berarti di hadapan Allah 6 jam saja. Kalau Anda di dunia umurnya 250 tahun, berapa? Oh ya 6 jam. Kalau berapa dibagi 2 lagi? 125 tahun. Berapa? 3 jam. Kalau dibagi 2 lagi berapa? Atau gini saja, biar gampang kita samakan. Seandainya kita diambil sama Allah, dijemput umur 63 lah, sesuai dengan Nabi Muhammad. Berapa berarti di hadapan Allah? 1,5 jam Bapak Ibu. Anda kalau hidup 63 tahun di dunia, itu cuma 1,5 jam di hadapan Allah. Jadi yang umurnya sudah 50 ke atas, tinggal berapa detik saja ini, sebentar lagi selesai. Ya, tinggal berapa menit saja. Masya Allah, maha besar Allah ya. 1000 tahun di hadapan Allah cuma 24 jam. Makanya ada orang IQ-nya sangat tinggi, ada IQ-nya yang lemot, tell me, ada ya, itulah perbedaan dimensi itu. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, saya jadi ingat beliau. Siapa nama antum Ustaz? Sofyan. Nanti dicek di YouTube ya. Gus Nur debat keras gitu. Di debat jamaah. Nah ini ternyata orangnya ini. Di masjid ini dulu. Oh Selayar. Waktu itu beliau nanya, kurang lebihnya begini. Gus Nur, kenapa sih selalu mengkritik pemerintah gitu? Pemerintah baik-baik saja, kita di sini baik-baik saja. Cabai murah di sini, makan enak, gaji normal. Kenapa sih kok selalu kritik pemerintah? Kurang lebih seperti itu beliau. Nah, akhirnya saya jawab, kalau mau melihat Indonesia baik atau tidak, jangan dari Selayo, tapi dari Jakarta tolak ukurnya atau secara umum. Tapi alhamdulillah pertanyaannya antum dijawab sama Allah
kurang lebih 10 tahun yang lalu saya dipenjara 2 kali. Nah, ya, berarti nggak baik-baik saja Indonesia ya. Saya nggak koruptor, nggak korupsi, nggak makan uang haji, nggak makan dana haji, nggak makan jalan tol, nggak makan uang reklamasi EKTP. Ini Indonesia ini tepi pantai utara ini Pak, seluruh Indonesia ini sudah dijarah nikelnya, batu baranya, minyak sawitnya sudah. Dan saya nggak ikut makan uangnya itu Pak. Tapi saya dipenjara, dijemput di rumah 1:30 malam sama baris krim. Jadi yang nangkap saya bukan polsek, polres, polda, bukan Pak, langsung baris krim. Dituduh undang-undang ITE. Kalau bahasa saya amar ma'ruf nahi munkar, tapi kalau bahasanya polisi saya menyebarkan undang-undang kasus undang-undang ITE, menebarkan kebencian antar ras, suku, golongan, agama, dan memecah belah bangsa. 1:30 diambil di rumah di Malang, langsung dibawa ke Jakarta, sampai sana jam 11 siang. Langsung istirahat, jam 3 langsung disidik, sampai jam 12 malam langsung jebloskan ke penjara. Gus Nur memecah belah bangsa. Padahal nggak ada bangsa terbelah, mana ada bangsa terbelah sama Gus Nur. Jangankan bangsa, kecamatan aja nggak ada Bu, tapi tetap ditangkap. Nah, Ustadz Sofyan yang lebih gila mengerikan lagi, kemarin ditangkap lagi saya, di penjara 3 tahun. Gitu gara-gara ijazah palsu. Walaupun sampai sekarang ijazah aslinya nggak ada, belum pernah muncul maksudnya ya. Itu yang saya maksud, bahwa Indonesia nggak baik-baik saja. 3 tahun saya di penjara Ibu. Dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun. Harus saya banding, alhamdulillah sama Allah didiskon 2 tahun, jadi tinggal 4 tahun. Saya jalani kurang lebih tiga sekian tahun lah ya. Sekarang saya sudah bebas, tapi bebas bersyarat Bapak Ibu. Saya ini nggak boleh ngomong politik dulu, nggak boleh ngomong yang keras-keras dulu. Nah, ini mau ceramah keras apa kalem? Akhirnya Bapas melunak, ya sudah kalau gitu Gus Nur berangkat, tapi setiap mau berangkat dakwah izin dulu. Alhamdulillah, jadi saya izin ini ilegal, ini resmi, ini saya ceramah ini tertulis dapat izin dari Bapas. Karena setiap saya ceramah di mana pasti ada Bapas ini yang ngawas ini. Jangan-jangan ada Bapas ini ya, ngawasi saya. Enggak apa-apa, bismillah. Bismillah ya, bismillah. Saya tidak kapok, saya tidak gentar. Karena iman saya mengatakan saya bukan kriminal. Saya amar ma'ruf nahi munkar. Itu iman saya mengatakan begitu. Makanya Ustadz Sofyan, ketika saya di baris krim, pengacara saya nanya, hari dapat sebulan 2 bulan lah, Gus Nur ada kabar, nggak tahu kabar baik atau kabar buruk buat Gus Nur ini. Kalau Gus Nur mau minta maaf besok di media, besok Gus Nur akan diundang di konferensi pers, kan akan diwawancarai sama detik.com. Kalau Gus Nur besok mau minta maaf di situ, Gus Nur langsung bebas. Gitu Ustaz, keren ini. Bingung saya. Di satu sisi saya minta maaf, berat rasanya. Kalau saya minta maaf berarti saya ngaku salah. Kalau saya nggak minta maaf, saya dipenjara. Istri saya cantik, anak saya lucu-lucunya, berat. Pingin saya bebas. Akhirnya saya minta waktu 5 menit, saya berpikir dulu. Terus saya nggak bisa mikir, saya telepon keluarga, saya telepon istri, minta pendapat istri. Ternyata pendapat istri saya luar biasa. Kalau Abi manggil Abi, istri saya. Ibu ke suaminya manggil apa? Udah, boleh ya. Abi, kalau Abi merasa benar, ya nggak usah minta maaf. Daripada nanti Abi bertarung terus dengan batin, udah nggak apa-apa, di penjara saja. Mama dan anak-anak siap di belakang, bantu doa, support doa. Keren istri saya, alhamdulillah. Akhirnya saya milih tidak minta maaf, saya milih di penjara. Makanya besoknya saya di konferensi pers di detik.com itu, bagaimana saya tahu psikologinya. Detik.com ini kayaknya orang polisi juga. Wawancara ke saya itu dia berusaha nyentuh perasaan saya. Gimana, ndak kangen anak, ndak kangen istri. Dia pikir saya mau menangis gitu kan. Saya mau minta maaf, tidak. Karena terus nyentuh perasaan saya potong di akhirnya. Mas, Mbak, ada 2 wartawannya. Saya ini motivator. Saya ini biasa ngisi motivator. Saya ini biasa ngisi seminar.
Saya itu biasa bikin orang nangis, saya bisa bikin orang pingsan, saya bisa bikin orang tertawa. Saya tahu kemana arahnya nih pertanyaannya. Mau bikin saya nangis, mau bikin saya cengeng, nggak bisa. Saya nggak akan kapok dan saya nggak akan minta maaf. Kecuali nanti di pengadilan terbukti saya salah, saya minta maaf. Saya begitu, Bu. Viral itu akhirnya di detik.com waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih dijadikan musuh negara. Yes, gitu. Yang penting saya nggak dijadikan musuhnya Allah aja, selesai sudah. Allahu Akbar. Jadi sedang tidak baik-baik saja ya, Masya Allah. Ini saya belum ceramah ini masih mukadimah ini ya, masih intermezzo. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik ya? Doakan saya mudah-mudahan saya istiqomah ya.